Periode pertama kita hitung untung, kita nambah 200 ekor. Lah di 200 ekor ini titik balik hati kami kayaknya lebih enak ternak daripada kerja di kantor walaupun pegawai tetap tapi nggak nyaman. Lah disitulah saya beranikan diri untuk resign. Mungkin waktu itu banyak pertentangan dari keluarga karena waktu itu gaji sudah 2 digit, sudah pegawai tetap, pihak keluarga resign nggak eman. Sedangkan beternak masih notabene-nya itu kita di sini uji coba, untung-untungan di ternak ini akan sukses atau enggak kita nggak tahu. Tapi secara hati dengan beternak itu saya merasakan ketenangan, kenyamanan. Sebenarnya kalau hitungan balik modalnya bebek itu selama saya beternak, setelah hitungan kami balik modal bebek itu selama kita lakukan, anggap kita harga jualnya itu 2.000 ya, dengan kapasitas 100 ekor, 4 bulan itu bisa balik modal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri Anur. Saya pemilik Naka Farm Pamekasan, peternakan seribu bebek plus agen telur asin, wilayah Madura. Alamatnya kami ada di Desa Betet, Dusun Gantongan, Pamekasan. Sebenarnya sebelum ternak bebek, saya salah satu karyawan di perusahaan swasta. Bahkan saya salah satu pegawai tetap di situ. Sudah menempati posisi yang strategis. Mungkin kalau boleh saya ngomong, dulu saya posisinya set manager, sudah punya jabatan tinggi di satu perusahaan tersebut. Tapi karena satu hal di kantor saya pribadi merasa tidak nyaman, tanda kutip bukan tidak nyaman terkait dengan gaji, tapi ketenangan dari segi tanggung jawab, waktu jam kerja, serta kebijakan-kebijakan lainnya yang ada di sana membuat kami tidak merasa nyaman. Akhirnya kami berkeinginan untuk keluar. Kembali lagi, kalau pola pikir kami dulu mungkin kalau ketika kami umurnya di bawah 30 tahun, mungkin uang itu segalanya atau pekerjaan itu yang menghasilkan uang yang tinggi itu yang kita cari. Tapi ternyata ketika saya umurnya 30 lebih ke atas, ternyata hidup work balance, yang balance itu yang kami cari, bukan uangnya. Akhirnya ketika saya merasa bahwa di pekerjaan kami sebelumnya tidak work balance, walaupun di kantor itu mereka mengiming-imingi bahwa kami harus hidup work balance, ternyata secara prakteknya di lapangan saya rasa masih 20%. Yang saya rasakan itu 80% itu lebih banyak ke kantor daripada hal yang lain. Mungkin itu. Akhirnya dari itu, karena kami merasa tidak nyaman, ada kesenjangan hati, akhirnya saya plan untuk keluar dari lingkungan yang merasa saya tidak cocok. Larilah ke peternakan. Jadi sebelum peternakan bebek, kita ke KUB, tapi di KUB singkat cerita kita rugi karena kurang ilmu, dan bukan kami yang langsung beternak. Akhirnya kita ganti ke bebek. Lah di bebek awal mula kita ternak 100 ekor. Periode pertama kita hitung untung, kita nambah 200 ekor. Lah di 200 ekor ini titik balik hati kami kayaknya lebih enak ternak daripada kerja di kantor walaupun pegawai tetap tapi nggak nyaman. Lah disitulah saya beranikan diri untuk resign. Mungkin waktu itu banyak pertentangan dari keluarga karena waktu itu gaji sudah 2 digit, sudah pegawai tetap, pihak keluarga resign nggak eman. Sedangkan beternak masih notabene-nya itu kita di sini uji coba, untung-untungan di ternak ini akan sukses atau enggak kita nggak tahu. Tapi secara hati dengan beternak itu saya merasakan ketenangan, kenyamanan. Nah dengan adanya hati itu, istikharah berdoa ternyata lebih mengarah ke beternak. Dari situlah saya beranikan diri untuk resign dengan segala macam risiko yang saya hadapi. Ya sampai sekarang akhirnya kita beternak di bebek petelur. Jadi selama kita beternak, karena kami salah satu ex-karyawan yang punya dasar manajemen pengelolaan keuangan atau manajemen suatu proses, yang kita terapkan di kandang kami itu detailing, evaluasi, improve. Nah, berjalannya waktu dengan 3 pola begitu. Jadi tahun pertama kita ternak, kita jual ke kampung atau pengepul. Jadi dalam tahun pertama kita hitung produksi telur bebek dalam 1 tahun itu di kandang kami kurang lebih 60-65%. Jadi keuntungannya ada, cuma nipis. Akhirnya
kami melakukan banyak evaluasi dari segi kandang, perubahan kandang, sirkulasi segala macam, jumlah kandang, jadi semua kita evaluasi. Awal kita berternak di tahun pertama itu kita hanya ternak, jual ke langsung customer, jual mentah, untungnya nipis. Ada keuntungan nipis, tidak cukup untuk kita bisa nabung. Akhirnya di tahun kedua kita evaluasi lagi. Solusinya dua. Pertama, kita harus jadi pengasin langsung untuk bisa mengangkat harga nilai telur bebek kami. Kalau kita ke pengepul, harganya rata-rata 2.000. Minimal 2.000, paling tinggi 2.100 kalau di daerah Madura. Tapi kalau kita asin bisa jual di angka 3.000. Akhirnya kita beranikan diri untuk jadi agen telur asin. Nah, selain kita ngangkat agen telur asin, sampai sekarang kita terus belajar improve terkait dengan peternakan yang lebih produktif daripada sebelumnya. Banyak hal, kemarin kita juga improve, belajar ke Blitar, ke Desa Ponggok, belajar pola peternakan bebek petelur yang tipenya pakai baterai. Nah, insya Allah nanti ke depannya kita evaluasi lagi buat yang kandang baterai. Baik, sebenarnya kalau ternak bebek itu susah-susah mudah. Poinnya dari kita sendiri. Intinya kalau kita tidak malas, kalau di kandang kami saya memperlakukan bebek itu bukan hanya hewan ternak. Bebek itu salah satu hewan yang kita samakan seperti kita. Kalau kita di kandang merasa nyaman, berarti bebek itu merasa nyaman. Jadi jangan sampai bebek itu di kandang itu kotorannya nggak dibersihkan atau amoniaknya tinggi, terus minumannya juga harus bersih. Sama halnya dengan kita, pakan itu harus kasih yang terbaik. Kalau pakannya kita nggak baik, ya bebek juga akan mengeluarkan produksi yang nggak maksimal. Jadi yang perlu kita lakukan yaitu menjaga kebersihan, menjaga resiko-resiko contoh penyakit. Kita harus mempelajari bebek kalau sakit apa yang harus kita lakukan. Hal itu yang kita lakukan. Kalau secara perawatannya simple, bebek itu mungkin pagi dikasih makan, dikasih minum, panen 1 jam, 2 jam, setelah itu tidak ada kegiatan lagi kalau di bebek. Mungkin sore kita kasih makan lagi, udah selesai. Mungkin yang perlu tambahan ekstra terkait kita detailing lah, kembali ke detailing. Kita lihat di bebek kita itu per kandang ada nggak yang kayak duburnya itu luka, lah itu harus kita rawat, kita bersihkan, kita kasih arah hangat, kita kasih antiseptik, sehingga bebek itu bisa cepat sembuh. Intinya kalau berternak bebek itu kembali ke kita masing-masing lagi. Kalau kita merawatnya dengan baik, benar, sesuai dengan ilmu, insya Allah akan berhasil, produksinya juga tinggi. Gitu. Baik, terkait dengan marketing ya. Marketing itu salah satu ujung tombak dalam proses bisnis apapun. Jadi kami kalau di awal berternak kita hanya jualnya ke pengepul dan kampung sekitar, ternyata itu tidak membuat hasil yang kita dapatkan maksimal. Oleh karena itu mulai tahun kedua kita mulai jual telur asin. Notabene-nya kita harus cari pasar telur asin di daerah Madura dan sekitarnya. Jadi dulu pernah kita flashback cerita di tahun 2024 bulan 11 itu harga telur bebek itu anjlok di angka 1.500. Lah kalau dijual 1.500 atau 1.600 itu kita rugi. Bukan rugi ya, notabene-nya kita nggak dapat untung karena HPP pakan hitungannya itu maksimal itu harga telur bebek 1.500. Kalau kita jual 1.500, kita bisa rugi atau bisa papuk bahasa Maduranya. Kita nggak dapat untung apapun. Akhirnya kita beranikan diri untuk pertama kalinya jual online. Kita angkat di 3 media sosial. Waktu itu Facebook, TikTok, dan WA. Jadi pertama kali kita jualan itu kita beranikan belajar asin dulu. Kita kirim ke Surabaya. Waktu itu kita mobil masih sewa dan orderan pertama kali 500 butir. Tapi dari 500 butir itu kita dapat banyak ilmu, ngirim ke luar kota. Sampai sekarang akhirnya kita bisa bertahan di pelanggan yang repeat order. Kenapa? Karena kalau di media sosial itu yang perlu kita jaga, satu terkait dengan pelayanan, attitude kita melayani customer. Yang kedua terkait dengan kualitas telur kita. Kalau telur kita baik, rasanya enak, sesuai dengan pelanggan, insya Allah pelanggan akan melakukan repeat order. Jadi teman-teman peternak bebek tetap semangat. Intinya di dunia telur bebek ini kalau saya rasa sekarang ya, kalau kita tidak punya pasar sendiri, keuntungannya nipis. Begitu. Jadi kita lebih banyak memaksimalkan di media sosial. Kita nggak pernah buka lapak, tapi marketing kita, orang yang order ke kita kebanyakan itu mencarikan customer baru untuk kita, karena yang kita jual itu pelayanan dan kualitas.
itu banyak ya. Jadi kita bagi berbagai macam segmen, tapi intinya dalam beternak itu yang kita terapkan, saya ulang lagi, yang poin utamanya itu detailing, evaluasi, improve. Jadi setiap ada kendala, selama kita detail, kita akan tahu apa yang akan kita lakukan. Contoh yang saya kasih contoh. Kita tiap hari melakukan pencatatan produksi di setiap kandang lah. Ketika tiap hari dalam satu kandang nih produksinya per 50 ekor ada 40 butir per hari, suatu saat turun dari 35, lagi itu kita bisa lihat. Karena ada historical pencatatan detailing, kita lihat kenapa bebek itu turun, apakah dari pakan, apakah dari kandang, apakah dari hal yang lain. Tapi kalau kita nggak punya pencatatan yang baik, kita nggak muncul solusi. Contoh dulu, kita dulu punya kendala solusi di minum. Jadi minum itu dulu pakai pakan yang manual, bebek itu pakai kotak, bahannya kayak talang air, dia minum. Ternyata kendalanya itu kalau tidak dibersihin tiap hari, kalau kita ada jalan luar kota, di situ bau. Akhirnya bebek itu minum air yang sudah kotor. Lah itu menimbulkan bebek mudah penyakit senut dan lain-lain lah. Kita evaluasi lagi karena ketemu kendalanya di situ, kita ganti pakai nipple yang sekarang. Itu yang salah satu contoh itu. Terus yang kedua, telur pecah. Lah dulu itu per kandang satu bebek ini bisa pecah dari 40 butir telur itu ada sampai 5 bahkan 10. Nah, tapi karena kita evaluasi, kenapa kok kandang satu telur pecahnya lebih besar daripada yang lain? Karena ada pencatatan lah. Kita bisa membandingkan, oh ternyata kandang yang satunya itu kondisi kandangnya itu tidak ada batu atau notabene-nya itu banyak sekemnya. Lah, kan kita akhirnya nemu solusi. Oh ternyata solusinya kita tambahi sekam atau bahan yang notabene-nya agar bebek itu telurnya tidak mudah pecah. Nah, jadi poin utamanya setiap masalah ya kembali lagi ke teman-teman, kita harus punya data. Bukan data sembarangan. Memang capek, malas. Mencatat hal yang rutin spell itu kayaknya gampang ya, tapi itu susahnya luar biasa. Jadi kuncinya itu di bebek itu kita harus disiplin, yaitu detailing, evaluasi, improve. Di situ sih Mas. Baik, sebenarnya kalau hitungan balik modalnya bebek itu selama saya beternak dengan syarat tertentu ya, setelah hitungan kami, balik modal bebek itu selama kita lakukan, kalau anggap kita harga jualnya itu 2.000 ya, dengan kapasitas 100 ekor, 4 bulan itu bisa balik modal. Kenapa? Kalau kita awal mula berternak 100 ekor dengan modal sekarang bibit harganya 90.000. Berarti kalau untuk modal 100 ekor 9 juta. Dan biasanya ketika bebek itu datang ke kandang, kurang lebih itu 1 bulan dia bertelur. Nah, dalam proses bertelurnya itu perlu modal dari per 100 ekor itu perlu 10 sak. Sekarang per saknya itu anggap 350, kurang lebih 3,5 juta. Berarti modal yang kita keluarkan itu 12,5 juta. Kalau kita bagi per ekor, berarti per ekor itu uang yang kita keluar modal awal sampai bebek itu bertelur 125. Nah, di bebek itu dari 125, ketika nanti masa akhir, itu harga jualnya paling murah itu di angka 40 atau 45. Oke lah, kita ambil 45 rata-rata, paling tinggi 50 ya, 45. Berarti uang yang kita hilang atau uang yang kita investasikan dalam bebek ini yang belum kembali, dari 125 itu tinggal kurang lebih 80.000. Nah, tinggal hitung aja, 80.000 ini kapan akan balik modal dari pendapatan telur. Kalau kita hitung di bulan kedua bebek sudah nelor kurang lebih 80%, 80 dibagi dengan harga jual telur ini kan 80 harga per ekor ya. Berarti kan kita harus gedenya per ekor itu bebek telurnya sampai berapa hari gitu kan. Kalau dikasih 2.000 secara kasar cukup 40 hari bebek bertelur. 1,5 bulan hanya balik modal asalkan si bebek itu bertelur rutin dengan harga 2.000. Tapi karena produksi telur itu tidak 100%, ada pengurangan biasanya di periode pertama pasti di angka 80% rata-rata itu udah minimal udah. Di masa prem bebek bertelur 2 bulan pertama itu bisa 80 sampai 90. Nah, jadi kita bisa simpulkan bahwa kalau sudah 40 hari 100% bertelur, kita kali 20 lipat paling jeleknya 4 bulan. Jadi 4 bulan itu sudah bisa mengganti 80.000 yang hilang. Jadi bulan kelima dan seterusnya itu keuntungan yang kita dapat. Itu kalau kita main dijual telur mentah.
Beda lagi hitungannya kalau di telur asin, lebih cepat lagi benar. Jadi sebenarnya hitungannya itu tergantung harga pasar telur. Kalau kita jual telurnya di atas 2.000 ya baliknya lebih mudah lagi. Kembali lagi kalau harganya di bawah 2.000 ya lebih lama lagi range-nya. Jadi semua pengaruh sama harga jual. Tapi di bebek sebenarnya kalau harganya normal ya enak. Berapa Mas ambang batas yang harus ini alarm nih sudah nih. Ini kita bahaya nih kalau sudah jual di bawah ini. Kalau di Madura dengan harga pakan 350 atau HPP pakan 7.100, batas bawahnya itu minimal ya 1.600 1.700. Tadi kembali yang di awal saya bilang kalau harganya 1.500, ternak itu pasti akan rugi, pasti akan torok di pakan. Tapi kalau di harganya masih 2.000, keuntungan di peternak mungkin Rp300 per butir. Jadi kalau ternak bebek harganya 2.000, saya rasa masih nyaman. Di peternak itu insya Allah dapat keuntungan. Tapi kalau di bawah 1.700 lah itu sudah nipis banget. Apalagi yang pakai full pabrikan teman-teman. Kalau nyampur mungkin bisa lebih murah lagi. Apa efeknya ketika full pabrikan dengan yang nyampur itu Mas? Makan? Bebek itu salah satu hewan yang notabene-nya itu sensitif. Dia tuh mudah stres. Bedanya kalau pakai pakan pabrikan kita bisa memastikan bahwa kadar protein kalsium yang kita berikan ke bebek itu sesuai dengan takaran yang bebek mau. Kalau proteinnya 18%, dia akan tidak jauh dari 18% karena bahan atau pembuat pakannya itu sudah sesuai dengan pabrikan, ditentukan, sudah dikualifikasi sedemikian rupa. Tapi kalau kita nyampur sendiri, ketika kita salah satu bahan, misalnya bahan dedak, kita beli di si A dan si B, kualitasnya berubah, itu akan mempengaruhi kualitas pakan. Lah, ketika pakan berubah, dikasihkan ke bebek, nah bebek juga akan mudah stres, mudah turun produksi. Itu bedanya. Jadi yang paling aman untuk pemula harapan saya lebih enak yang pabrikan. Resikonya lebih sedikit. Memang agak mahal, tapi lebih aman. Kalau sekarang kita ternak kurang lebih sisa 500 butir, 500 ekor. Itu per hari kita bisa produksi 350 butir per hari. Kalau sebulan ya seminggu kalau kali 7 kurang lebih 2.500-an. Sebulan bisa 10.000 butir per bulan produksi kami. Ya 1.000-an itu. Musim-musim tertentu Mas, seperti yang pas musim ramainya telur. Nah, jadi gini, ketika saya sudah terjun di dunia asin atau notabene-nya kita bukan hanya jual telur mentah ke pengepul, ternyata di dunia bebek telur itu juga ada masa-masa prime, masa-masa sepi. Kalau saya selama ternak 2 tahun, hampir 3 tahun berjalan ini, setahun itu di bebek, di telur itu biasanya ada 2 bulan yang notabene-nya yang sepi. Kalau di Madura itu bulan takepe, saya nggak tahu ya bahasa Indonesia bulan takepe apa ya. Intinya bulan takepe sama setelah bulan rasol. Kalau rasol di sini tempat orang biasanya sering banyak pernikahan. Lah nanti di bulan-bulan itu yang sangat sepi. Lah resikonya kalau sepi ya kita harus punya expand lain, gimana caranya agar telur itu laku tidak sampai busuk. Kalau di kami kemarin di bulan TKP sempat ada telur asin mentah karena lama nggak laku sampai busuk. Ya kita masih banyak plan solusi yang kita lakukan. Mungkin solusi yang pertama bisa kita jual harga murah pertama begitu ya. Punya relasi-relasi sesama pengasin atau peternak yang bisa membantu kita ketika over capacity stok, kita bisa jual ke teman dengan harga yang murah. Tanpa ambil keuntungan atau keuntungan sedikit nggak apa-apa. Pertama itu. Yang kedua, ya ini kita masih nyari solusi caranya mungkin bisa ditaruh di freezer. Itu belum kita praktekin, tapi kita masih nyari solusi apakah itu worth it nggak, bekerja nggak kalau kita nanti praktekkan. Begitu sih. Kalau untuk Dinaka Farm, saya pribadi secara terbuka ya tidak pernah melarang atau menghalangi siapapun yang mau belajar di kami. Kita welcome, karena kita juga sama-sama belajar pemula di sini. Kalau untuk yang kesini sudah banyak Pak, mungkin lebih dari 10-an lah. Dari orang yang mau beternak, dari mahasiswa, dari tetangga, banyak, sudah puluhan orang yang kesini. Kalau mahasiswa di Pamekasan ini sudah 3 kali mungkin ya, dari Unira, ada 3 kampus lah yang kesini belajar terkait dengan peternakan bebek. Karena sebenarnya peternakan itu segmen yang tidak terlihat, diremehkan, tapi punya prospek yang besar di sini. Makanya teman-teman, terutama yang kemarin kesini ada mahasiswa dari Uniba ya, Pak Unira ya,
jurusan peternakan, saya kasih semangat bahwa jurusan peternakan itu bukan jurusan yang sebelah mata, tapi itu punya prospek yang besar untuk masyarakat Indonesia ini. Karena banyak mahasiswa yang di sini yang belum mengelola terkait dengan peternakan dan pertanian Indonesia ini. Kebanyakan mungkin orang-orang larinya ke pegawai negeri segala macam. Tapi sebenarnya bisnis di sini kalau kita kelola secara ilmu itu prospeknya lumayan. Targetnya kalau di kami sendiri target kami saya pengen membuat peternakan bebek secara modern berdasarkan dengan ilmu modern juga yang efektif, efisien dan produksinya stabil. Karena selama saya beternak hampir kurang lebih 6-7 peternakan teman-teman peternak yang saya tanyakan mereka kurang ilmu. Mereka itu banyak yang gulung tikar karena mereka nggak paham, hanya ikut-ikutan tapi tidak punya dasar kuat dalam proses beternak. Akhirnya risikonya dia gulung tikar, tidak tahu cara penanganan bebek seperti apa, tidak tahu buat manajemen kandang seperti apa. Nah itu harapannya saya bisa memberikan banyak edukasi lagi ke sesama peternak. Bukan hanya memberikan edukasi, saya juga welcome teman-teman yang selalu ikut di dalam TikTok dan segala macam media sosial, ada yang kurang berkenan atau berikan masukan, saya sangat welcome. Saya suka sekali untuk sharing. Ya itu, jadi saya pengen peternakan bebek ini maju secara peternakan ya, secara harga ini yang kendala kita di pasar. Mudah-mudahan nanti pemerintah bisa memberikan harga standar lah, harga telur bebek itu sekian dengan pakan sekian, karena kayaknya masih di peternakan telur ini belum ada yang memperhatikan dari segi pemerintah, dari segi harga jual, harga kula itu belum ada. Jadi kita hanya main di pasar lokal atau pasar apa kata pengepul gitu. Tapi pemerintah belum hadir terkait dengan harga yang minimal peternak mau itu sekian, pengepul sekian, harga jualnya sekian. Jadi nggak ada sistem yang mengakomodir itu. Bahasa yang saya pengen mungkin kalau ada bisa swasembada pangan ya pengen swasembada peternak kayak gitu kan. Nggak hanya di telur ya, di hal yang lain juga sama. Jadi kayaknya di peternakan ini belum ada yang melirik sih dari segi pemerintah. Kita hanya jalan mandiri, kelompok, bersama-sama. Jual pun kita masih manual, kita pakai media sosial, teman ke teman, tapi pemerintah belum hadir. Kita belum merasakan kehadiran pemerintah di kami gitu lah. Itu aja sih Mas. Mudah-mudahan kedepannya semakin maju lah peternakan Indonesia. Nggak hanya yang lain. Pesan untuk teman-teman yang pengen ternak bebek, saran saya yang pertama harus tahu ilmunya dulu. Jadi teman-teman itu harus beli buku. Kalau saya dulu awal peternak itu saya beli buku 3 buku, 4 buku terkait dengan peternakan bebek. Kita pelajari ilmunya dulu, terus kita survei lapangan, sampling, silaturahmi ke kandang-kandang. Kita belajar. Yang paling penting juga jangan sampai teman-teman pemula itu beternak hanya berdasarkan buku dan media sosial, harus punya guru offline. Karena kalau ada apa-apa, ini pengalaman teman saya pribadi ada di sini di Kentenan itu, beliau ternak hanya mengandalkan media sosial, rugi sampai 30 juta. Karena ternyata ternak itu enggak semudah itu, ada ilmu-ilmu tertentu yang vital yang kadang sama seseorang itu tidak dikeluarkan. Itu dapatnya di guru kita offline langsung. Diskusi langsung, karena setiap kandang, setiap peternakan itu punya kendala masing-masing, Mas. Jadi fleksibel. Kalau mau berternak ya itu harus punya guru offline, harus punya ilmunya. Yang kedua, jangan FOMO. Harus benar-benar dipikirkan ilmu manajemen kandangnya, ini manajemen bebek, manajemen penjualan, manajemen keuangan, semua harus dipikirkan. Karena tanpa manajemen yang bagus, tidak mungkin suatu usaha itu akan berhasil. Teman-teman kalau butuh telur asin di seluruh Madura, kami melayani antar jemput sampai lokasi untuk bensin seilasnya saja, kita nggak ngambil muluk-muluk. Jadi teman-teman bisa hubungi nomor kami 082 334 655 533. Mungkin nanti di caption bisa dibantu sama teman-teman, atau bisa follow atau like di TikTok, Facebook. Nanti akan ada YouTube juga, cuma belum jalan. Jadi nama TikTok kami Nakafa Pamekasan. Di situ ada semua terkait dengan konten kandang, konten telur asin, semua ada. Kita
sangat terbuka untuk teman-teman yang mau sharing terutama. Tapi kalau datang ke rumah bukan saya ngelarang ya, selama saya tidak ada kegiatan yang lain, saya layani. Tapi kalau ada kegiatan yang lain ya mungkin mohon maaf. Kalau bisa di pagi hari atau WA dulu, kita welcome kok. Tidak pernah membatasi siapapun untuk belajar. Sama, kita di sini juga sama-sama belajar. Saya juga masih 2 tahun, 3 tahun di dunia ini. Basic saya juga bukan peternakan, saya juga jurusan elektro, tidak ada sama sekali terkait ini, tapi kita belajar bareng di sini. Saya dapat ilmu ini juga dari teman-teman senior saya di luar sana yang mau berbagi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Kalau untuk sementara, mungkin kalau untuk agen ngambil ngirim ke sini itu saya mempersilahkan kita buka teman-teman kalau ada kendala, maksudnya kebingungan untuk jual telur ya, kita juga ngambil tapi dengan ketentuan tertentu. Biasanya yang harus saya ambil itu harus pakai pakan pabrikan, karena kalau tidak pakai pakan pabrikan itu kolesterolnya pasti nggak sebaik yang pabrikan. Yang kedua ya selama saya stok masih kurang tetap saya ambil, tapi kalau lebih ya mohon maaf, mungkin kita bantu yang teman-teman yang lain, gitu aja sih. Tapi intinya kita welcome kok, karena saya juga punya kerjasama peternak yang ada di Pamekasan area ini. Sudah ada 1-2 peternak yang kerjasama dengan kami. Gitu aja. Karena kami juga masih belum agen telur asin yang sangat besar, hanya komoditi masih kecil lah, masih belajar. Tapi kita masih welcome kok. Masih welcome itu kadang ya ngambil di luar juga. Baik, mungkin cukup dari kami ya. Ini sharing yang dapat kita sampaikan ke teman-teman semua. Semoga bermanfaat ilmunya. Kalau ada salah kata dalam hal ucapan atau salah satu pihak yang tersinggung, siapapun, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Karena tujuan kami di sini hanya berbagi ilmu, sharing yang bisa berguna untuk banyak masyarakat. Itu aja sih. Sekian dari kami. Saya Fikiran Nur selaku pemilik Nakaf Pamekasan mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.